Ya, saya sudah mulai rekam, Bu ya. Oke, baik. Ya, silakan. Saya share screen, Bu ya, izin Bu ya. Ya, silakan. Halo teman-teman, sebagai seorang ASN yang berintegritas, kita harus memiliki nilai-nilai dasar ASN yang biasa kita kenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, bagaimanakah penerapannya? Yuk kita saksikan penerapan nilai aneka ASN berikut ini. Melaporkan hasil kinerja yang baik dan tepat waktu kepada atasan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai ASN. Saling bergotong royong dan membantu sesama merupakan cerminan dari nasionalisme.
bekerja dengan cepat dan tepat untuk meraih efektivitas kinerja. Berlaku jujur dengan tidak menerima suap adalah bentuk dukungan anti korupsi. Oke, baik. Pak Adrawan, Pak Rivaldi itu hasil daripada pembuatan video. Bagus sekali, namun sayangnya suaranya tidak terlalu kedengaran sehingga membuat kita penasaran apa yang ingin disampaikan nih, pesan apa gitu kan. Nah, saya ingin nantinya teman-teman bahwa apa yang divideokan tadi itu betul bahwa beberapa nilai aneka sudah ditampilkan, tetapi indikator nilainya itu belum muncul semua ya, belum muncul semua. Yang mana dalam akuntabilitas itu ada 9 yang kerjasama, kerjasama, kemudian ada bertanggung jawab. Itu harusnya di video itu muncul semua. Harapan saya seperti itu. Tapi apapun yang Anda buat sekarang ini, menurut saya apa yang Anda buat hari ini, saya pikir itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana nanti teman-teman nanti memperlancar lagi, memperbaiki lagi videonya. Karena ini video itu kan disimpan di LMS. Jangan sampai orang penasaran apa yang ingin disampaikan. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti diperbaiki karena masih ada pembelajaran kita nantinya di bulan Agustus kalau tidak salah. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menampilkan yang terbaik ya. Tadi itu sudah dengan sistem yang Anda buat itu dengan aplikasi yang Anda membuat itu sudah aplikasi apa lagi itu Dek Rivaldi yang menulis langsung itu kayak Ya, kalau yang itu tadi saya ambil di potongan video saja, Bu. semua video itu adalah hasil karyanya teman-teman, bisa ambil buat masing-masing supaya memang waktunya tidak dipikir waktunya mepet sekali, tetapi saya berharap inilah yang kita harapkan bahwa setiap tanggung jawab di tugas yang diberikan itu tetap kita harus bertanggung jawab. Seperti apa jadi hasilnya nanti kita itu urusan di belakang. Yang penting kita tugas yang diberikan itu sudah bisa kita laksanakan. Mohon izin dulu, ada dari kantor menelpon. Halo, iya Dek, gimana Dek? Sudah selesai, mengajar saya dulu. Blended, sudah. Oh iya. Oke, baik. Kita habis itu baru kita langsung habis kelompok 2 baru kita langsung evaluasi semua ya. Saya persilakan kelompok 2 hasil kerjanya. Silakan waktunya. Izin Bu, share screen. Ya, Ibu Suharia.
Halo, Waalaikumsalam. Ya, gimana Mbak Indri? Bagaimana? Ya, harusnya saya lihat. Tidak, minggu pertama itu kan baru 2 hari habis ujian kan? Sudah ada yang dikerjakan? Oh ya, sudah. Boleh. Sebentar malam boleh. Oke, iya. Salam. Suaranya nggak kedengaran, Ibu. Aduh, keren sekali nih videonya. Cuman, Bu Suharia, suaranya nggak kedengaran ya? Coba di apa namanya? Di suaranya itu sebelum di share screen ada di bawah video, di stop dulu. Di stop dulu. Stop videonya dulu. Stop share. Ya, stop share dulu, Dek. Iya. Dicontreng Anda share di situ di bawahnya di bawahnya perintah itu ada 2 kolom, ada 2 kotak kecil, itu dicontreng supaya suaranya keluar, Ibu Suharia. Coba sebelum di-share itu Anda buka perintahnya, itu ada kolom kecil, kotak kecil yang kecil sekali, di bawah itu ada 2. Itu dicontreng, baru di-share screen, di-share. Nah, jangan bilang-bilang ya. Halo semua, kami peserta Latsar CPNS Kota Palu Angkatan 81. Berikut ini video contoh implementasi nilai-nilai dasar ASN. Selamat menyaksikan. Kenapa hilang lagi? Mohon maaf Bu, izin itu memang suara recordnya yang kecil Bu. Oh Suaranya gitu. yang kecil. Padahal bagus sekali nih, aduh. Greget saya. Kita sebagai ASN harus mempunyai nilai kedisiplinan yang tinggi. Apel merupakan budaya dan cara untuk meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan rasa sinergi dan kebersamaan.
tertata dan berpenampilan rapi. Sama siapa, Nak? Jangan sampai. Efektif dan efisien untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat. Berlaku jujur dan tidak menerima suap adalah bentuk dukungan anti korupsi. Terkait anti korupsi sendiri, tindakan yang paling mudah kita lakukan sebagai ASN adalah tidak korupsi terhadap waktu. Kemudian juga mengisi absensi kehadiran sesuai dengan fakta waktu atau jam pada saat itu juga, serta tidak memanipulasi jam kedatangan apalagi jam pulang. Sebagai seorang ASN yang beragama, alangkah baiknya kita menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan dan tugas kita, agar kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas jabatan. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN.
Oke, baik. Terima kasih adik-adik sudah memutar video. Kita langsung saja ya mengevaluasi dari teman-teman ini bisa menjelaskan ke saya pemahaman secara umum tentang nilai-nilai tadi sudah diberikan secara video, namun tidak sangat jelas apa yang Anda tampilkan itu karena suaranya tidak kedengaran. Nah, ada yang dari kelompok 1 ingin memberikan penjelasan apa yang Anda pahami. Kita mereview saja tentang pembelajaran yang pernah kita dapatkan dengan hasil video yang Anda buat tadi. Ada yang bisa memberikan sedikit pemahaman, mereview secara keseluruhan. Saya persilakan kelompok 1, salah satunya. Ayo, kelompok 1 siapa aja? Ibu Dayang kelompok berapa? Kelompok 1, Ibu. Oh ya, baik, silakan Bu Dayang, jangan takut salah. Memang room ini tempat kita berdiskusi. Nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Silakan. Kalau menurut saya, Ibu, secara keseluruhan penerapan nilai aneka ini sebenarnya sudah kita lakukan dari awal kita bekerja. Cuma mungkin ada beberapa hal yang kita tidak sadari kekeliruannya. Mungkin kalau selama ini pemahaman orang itu anti korupsi itu cuma pemberian gratifikasi. Kalau kayak saya di sekolah mungkin orang tua siswa yang memberikan sesuatu kepada gurunya begitu. Padahal anti korupsi itu juga korupsi terhadap waktu, korupsi terhadap tanggung jawab. Misalnya kalau saya di sekolah itu tidak membuat program sesuai dengan prota semester seperti itu, Ibu. Jadi saya rasa kalau untuk penerapannya sendiri sebenarnya kita sudah lakukan dalam keseharian. Hanya untuk profesionalisme kerjanya itu saya yang mesti kita lebih tingkatkan lagi. Oke, baik. Ibu Dayang mengatakan bahwa sebenarnya aneka itu sudah kita lakukan. Iya, benar sekali. Jadi saya katakan untuk mengikuti kegiatan latsar ini tidak berat. Ya, tidak berat. Kenapa? Semua materi yang telah kita pelajari, yang telah dan yang akan kita pelajari itu sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan. Justru itu kita sudah melakukan, kita mengevaluasi apakah yang kita sudah lakukan ini, sudah lakukan selama ini, yang telah menjadi habits pada diri kita itu relevan nggak dengan tugas? Relevan nggak dengan aturan? Kenapa? Karena kita ASN ini adik-adik bekerja berdasarkan aturan. Nah, contoh misalnya saya tertarik sekali bahwa salah satunya bahwa seorang guru misalnya Ibu Dayang mengatakan bahwa terkadang orang tua memberikan kita semacam hadiah yang hadiah dan ternyata itu merupakan gratifikasi, ya. Sepanjang, ya benar sekali bahwa sepanjang itu masih ada hubungannya dengan keputusan yang Ibu Dayang akan ambil ke depan, itu masuk dalam gratifikasi. Namun kalau misalnya apa yang diberikan itu tidak ada hubungannya, tidak ada memberikan relevansi atau tidak akan mempengaruhi dengan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang Anda ambil ke depan, itu bukan, menurut saya bukan gratifikasi. Contoh kecil, ya. Ada orang tua siswa, Anda mengajar di kelas 1 misalnya. Kelas 1 atau kelas berapa? Ada orang tua yang selalu memberikan hadiah. Sebenarnya bukan hadiah, hanya ucapan terima kasih, ya kan? Ucapan terima kasih. Tetapi itu hanya sebatas misalnya dia mengajar, sayang, di luar, nak. Nah, jadi itu hanya semacam jilbab misalnya. Tetapi bukan karena jilbabnya, tapi hubungannya, pengambilan keputusan berikutnya itu berpengaruh. Jadi misalnya, saya tidak enak deh, tidak kasih naik misalnya, karena dia ada pernah diberikan ke saya misalnya jilbab misalnya, itu gratifikasi. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang diberikan kepada kita, tetapi itu misalnya anak-anaknya tidak ada lagi hubungan kekerabatan atau hubungan langsung dengan kebijakan yang kita ambil, itu merupakan, menurut saya itu hadiah. Contoh misalnya
anaknya sudah tamat dan tidak ada lagi hubungan yang akan mempengaruhi, akan memberikan kemudahan baik dalam pelayanan atau bisa merugikan orang lain, ya itu merupakan hadiah. Tetapi kalau sangat masih ada hubungannya, kebijakan yang kita ambil itu masih ada hubungannya, itu merupakan gratifikasi. Walaupun kalau dalam aturan itu gratifikasi itu di atas 1 juta. Tapi kita kalau misalnya di guru itu sekecil apapun, kalau itu berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang akan kita ambil, setuju sekali Bu Dayang bahwa itu merupakan langkah awal menuju habits, kebiasaan yang buruk, dan itu akan berpengaruh sekali 2 kali itu barangkali tidak rasakan. Tetapi kalau itu sudah berulang kali, itu akan menjadi karakter dan sudah menjadi budaya pada diri kita, sehingga itu ada kemungkinan itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga salah satunya jangan membiasakan hal-hal yang seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian ada itu dari sisi anti korupsinya, tapi bagaimana dengan sisi misalnya lebih ke akuntabilitas. Nah, menurut teman-teman kelompok kita tidak usah lihat kelompoknya, tapi semua teman-teman ini ada nggak yang bisa menjelaskan secara keseluruhan? Tadi Bu Dayang sudah menjelaskan lebih spesifik daripada penjelasan tentang anti korupsi. Nah, yang misalnya masih ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, ya silakan teman-teman sesuaikan dengan tugas dan jabatan Anda. Saya persilakan Ibu Aulia. Ya, barangkali Ibu Aulia bisa membantu, bisa memberikan menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita. Ya, tes. Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sesuai dengan tugas dan jabatan yang saya emban di rumah sakit, saya itu memiliki tugas salah satunya seperti membimbing mahasiswa yang sedang magang. Ya, selaku pembimbing magangnya mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan seperti Ibu Hayatul di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit, Ibu. Oh, rumah sakit. Ya. Oke. Membimbing mahasiswa magang itu salah satunya mereka akan membuat laporan ke depannya untuk kegiatan yang mereka lakukan selama di rumah sakit. Iya. Adapun yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa itu kebiasaan-kebiasaan mahasiswa itu biasanya mengambil contoh-contoh laporan dari senior-seniornya dan melakukan plagiasi. Nah, maka dari itu tugas saya adalah melakukan bimbingan untuk meluruskan, maksudnya untuk membimbing mereka membuat laporan yang benar, berlaku adil kepada mereka. Maksudnya kalau misalnya ada satu yang berbuat plagiat, mengambil laporan yang lain, saya harus memberikan nilai yang tidak sama dengan kelompok yang mahasiswa yang lainnya. Seperti Oke. itu tadi Ibu. Ya. Itu hubungan masuk di nilai mana, Dek? Itu kurang lebih masuk di nilai akuntabilitas bertanggung jawab. Akuntabilitas bagian mananya? Bagian bertanggung jawab, Ibu. Itu karena sesuai tanggung jawab ya? Iya. Apakah yang tadi itu Bu Aulia tidak masuk di dalam anti korupsi? Sebagian, adakah proses yang Anda utarakan itu bahagian dari masuk anti korupsi? Sepemahaman saya ada juga Ibu yang bagian plagiat itu termasuk anti korupsi juga. Iya, jadi itu yang saya inginkan bahwa teman-teman itu bisa pada saat berproses Anda menarasikan atau memproses kegiatan itu, kalau Anda jeli setiap kegiatan itu bisa kemungkinan besar nilai-nilai yang kita pelajari itu akan masuk. Jangan kita nanti pada saat mengaktualisasikan nilai teman-teman itu miskin nilai. Ya.
miskin nilai, tidak bisa miskin nilai. Karena kenapa? Contoh yang diberikan tadi Ibu Aulia itu tadi, salah satu adalah yang dilakukan itu adalah pembimbingan mahasiswa. Kalau ada yang magang, salah satunya itu salah satu bentuk tanggung jawab. Di mana dari bentuk tanggung jawabnya? Karena kenapa? Dia diberikan tugas, berarti apapun berhasil atau tidaknya mahasiswa itu, ya tentu itu adalah beban dari tanggung jawabnya. Jadi dia bertanggung jawab sampai berhasilnya itu siswa, sampai menyusun dan laporannya. Nah, kemudian dari proses itu bagaimana tanggung jawabnya itu kita bisa masukkan anti korupsi di dalamnya, tidak merugikan negara. Nah, termasuk plagiat itu termasuk adalah anti korupsi, merugikan. Jadi kenapa? Karena kalau kita lebih spesifik itu termasuk mengcopy paste atau melakukan plagiat itu adalah hal yang bisa bertentangan daripada aturan, ya, bertentangan dari aturan atau bertentangan dengan hal-hal yang kemungkinan bisa merugikan negara, merugikan. Ingat sekali lagi bahwa memang kebiasaan satu kali itu tidak menjadi soal, tetapi kalau itu yang sering kita lakukan itu akan membentuk karakter. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa kita ini dipersiapkan untuk menjadi PNS yang profesional yang berkelas dunia tahun 2025. Olehnya itu harus kita kaya dengan nilai. Jadi tidak bisa kita melihat nilai itu hanya memakai dengan kacamata kuda, tetapi tentu kita harus mempergunakan semua organ yang ada dalam tubuh kita, bahwa bagaimana memahami kalau ini masuk, ini yang saya katakan, ini yang saya lakukan, nilai-nilai ini yang bisa kita masukkan. Seperti itu ya. Jadi saya pikir teman-teman itu baru satu contoh kecil yang diberikan Ibu Aulia, dan itu kalau kita menggali lagi banyak, bahkan kemungkinan komitmen mutu juga masuk. Bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana kita mencegah adanya plagiat, ya tentu tujuan itu adalah kita selalu berorientasi bagaimana mutu kualitas dalam rumah sakit itu sendiri akan bukan dari pelayanan, tetapi bagaimana kualitas bukan pelayanan secara umum, tapi pelayanan khususnya di dalam pembimbingan dalam hal ini. Jadi muncul kepercayaan, muncul nampak sekali bahwa kalau kita membimbing secara profesional, kita melakukan tugas kita secara profesional, tidak ada yang dirugikan di dalamnya, ya tentu di dalam itu akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di rumah sakit itu sendiri. Ya. Itu yang saya pahami, teman-teman. Barangkali ada yang ingin menjelaskan yang lain, itu dari sisi akuntabilitas. Ada yang bisa menjelaskan dari sisi nasionalisme? Ya, mohon izin Ibu. Silakan, Anak Agung. Iya, saya menambahkan sedikit mengenai nilai-nilai aneka yang tadi sudah dijelaskan mengenai akuntabilitas, maka saya akan melanjutkan ke nasionalisme. Terkait dengan pekerjaan saya sebagai seorang guru, di mana seperti yang kita ketahui bahwa guru merupakan cerminan dari siswanya. Untuk penerapan nilai-nilai nasionalisme, saya biasanya tercerminkan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana pada awal dan akhir pembelajaran kita selalu mengajarkan anak-anak untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengakhiri pembelajaran, dan bagaimana juga kita mengkondisikan anak-anak agar saling menghargai di dalam kelas maupun di sekolah yang notabene-nya adalah anak-anak yang berbeda suku, berbeda agama, etnis, dan sebagainya. Begitu juga dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan, bagaimana saya sebagai guru membimbing anak-anak untuk memiliki rasa persatuan, mencintai tanah air, bergotong royong, dan kemudian untuk nilai-nilai Pancasila sila keempat, yaitu kemusyawarahan, saya sering mengajarkan anak-anak untuk berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain dengan lapang dada, seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai keadilan, tentu saja saya sebagai seorang guru, saya harus memperlakukan siswa saya secara adil, tanpa membeda-bedakan status sosial mereka, etnis mereka, suku mereka.
Saya harus bisa profesional dalam pekerjaan saya dan menghargai mereka secara adil. Demikian, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Ana Agung. Ana Agung sebagai guru apa? Saya sebagai guru kelas, Ibu, kelas Oke. 6 SD. Baik, terima kasih. Sekali lagi penjelasannya, jadi apa yang dilakukan ini adalah merupakan penerapan nilai-nilai yang mana tertanam dalam nilai nasionalisme, sila pertama, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Namun di dalam sila itu masih banyak lagi yang harus kita kita gali lagi ya. Itu hanya contoh kecil saja yang bisa diberikan, tetapi saya tidak melihatnya bahwa sebesar apa yang Anda harus berikan contoh, tetapi lebih ke bagaimana nilai itu Anda dapat menginternalisasi, dapat Anda aktualisasikan pada saat Anda melaksanakan tugas Anda sebagai profesi ASN. Itu harapan kita semua, karena kenapa? Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk orang lain, itu sudah cukup luar biasa. Nah, bagaimana kita menjadi selalu ASN itu selalu menjadi contoh, khususnya guru, dokter, kesehatan, semuanya itu selalu menjadi contoh, karena kenapa? Memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku oknum-oknum aparatur sipil negara ini agak susah untuk dibendung kembali. Ya, tingkat kepercayaannya, karena sebenarnya bukan ASN-nya yang seperti itu, tetapi oknum-oknum ASN yang terkadang melakukan hal yang seperti yang kita lakukan. Contoh-contoh adanya pungli-pungli, dengan adanya budaya-budaya balas jasa, kemudian membiasakan hal-hal tidak disiplin. Itu contoh kecil, hal kecil, tetapi ini akan masyarakat menilai kita, dan inilah yang membuat masyarakat tingkat kepercayaan terhadap pelayanan kita, termasuk kita semua ASN ini sedikit sedikit menurun tingkat kepercayaannya. Jadi terima kasih Bu Ana Agung telah menjelaskan sedikit tentang nilai-nilai nasionalisme sesuai dengan tugas dan profesinya sebagai guru sekolah dasar. Ya, baik. Kita berangkat ke nilai berikutnya, lebih ke etika publik. Ada yang ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana etika publik itu di dalam penerapan nilai-nilai kita. Oke, saya persilakan. Ya, Ibu Siti Nadra barangkali. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Baik, Ibu Irmawati bisa menjelaskan sedikit tentang penerapan nilai etika. Kalau tidak salah etika itu ada 14 poin, tapi tidak usah semuanya, tapi sesuaikan dengan penerapannya, sesuaikan dengan tugas dan fungsi Irmawati itu sendiri. Silakan, Dek. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya etika publik itu bagaimana cara kita untuk kan saya sebagai guru kelas yaitu biasa berurusan dengan orang tua siswa, bagaimana kita ramah terhadap orang tua siswa ketika ada yang datang, kemudian bagaimana kita berbicara jujur tentang kondisi anaknya yang begini-begini dalam kelas, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana agar anaknya dapat belajar dengan baik lagi, harus ada kerjasama antara guru dengan orang tuanya. Kemudian tulus dalam mengajar dalam kelas, baik itu anaknya ya biasa kadang yang aktif, susah diatur,
sebagai contoh kita harus tulus dalam memberikan pembelajaran. Kemudian bersikap hormat. Mungkin bersikap hormat ini yaitu bersikap hormat kepada atasan. Bagaimana kita sebagai bawahannya akan patuh atas kebijakan yang diberikan oleh kepala sekolah. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oke, baik. Intinya bahwa kalau berbicara tentang etika, Bu Irma, itu adalah bagaimana sikap, tindakan, atau tingkah laku seorang ASN itu sendiri, ya, seorang aparatur. Jadi bagaimana dia bersikap sopan, bersikap santun, menghargai orang lain, ya, bagaimana itu jujur. Itu semua adalah hubungannya dengan etika. Kemudian saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana memudahkan teman-teman ini, memudahkan adik-adik ini untuk memahami tentang nilai ini. Jadi kalau kita mau berbicara tentang akuntabilitas itu adalah bagaimana pertanggungjawaban atau tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan hasil kinerja kita. Dan bagaimana jiwa tanggung jawab itu bertanggung jawab dari seluruh pekerjaan. Jadi sudah kami jelaskan kemarin, kalau lebih ke akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kita, pertanggungjawaban tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, kita tinggal sesuaikan apakah kita posisi guru misalnya. Kalau kita guru, bagaimana tanggung jawab kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, salah satunya kondisinya itu menjadi hambatan kalau ada beberapa anak-anak yang susah diatur, ya, susah mengerti, susah dan banyak hal. Karena itu menjadi tanggung jawab kita, sehingga itu yang harus kita push sampai tanggung jawab itu terselesaikan. Bukan berarti kita dalam hal ini ya sudah sebagai guru kalau Anda tidak mau mengerti ya sudah, itu urusan Anda. Bukan seperti itu, tapi tanggung jawab itu kita adalah bagaimana kita mampu mencerdaskan anak itu dengan itu tadi masuk etika, ketulusan, karena ini tantangan, ya, tantangan yang harus kita lewati. Contoh misalnya kalau kita melayani seorang dokter memberikan pelayanan kepada pasiennya bandel atau pasiennya tidak pasiennya susah diatur atau bagaimana, itu tantangan, itulah tantangan profesi. Sehingga dalam tantangan profesi di dalam melaksanakan tugas kita itu beberapa hal kendala yang sering kita lakukan, itulah makanya di dalam tugas kita, di dalam profesi kita itu harus ada kode etik. Jangan sampai di dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, sehingga kita ada kemungkinan bisa bertindak yang sesuai daripada yang tidak sesuai dengan aturan, atau ada kemungkinan bisa saja mereka merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan kita. Karena kalau berbicara kode etik itu, kode etik profesi itu, dokter juga punya kode etik profesi, guru juga ada kode etiknya, dan semua jabatan fungsional itu memiliki kode etik. Sehingga itulah yang harus kita pahami teman-teman dari sisi akuntabilitas, bagaimana kita bertanggung jawab dengan tugas mempertanggungjawabkan tugas yang kita emban, dan bagaimana kewajiban kita mempertanggungjawabkan seluruh tingkah laku apapun yang menjadi tugas kita. Kemudian dari nasionalisme tadi sudah dijelaskan banyak oleh Anak Agung bahwa bagaimana kita di dalam penerapan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara selalu menjadikan lima dasar itu, 5 sila itu sebagai dasar di dalam melaksanakan tugas, karena ini saling berkaitan, ya. Kemudian etika publik, bagaimana di dalam melaksanakan tugas itu memahami bahwa tindakan kita, perilaku kita sebagai aparatur sipil negara itu dikombin di dalamnya. Kemudian kalau kita kembali ke komitmen mutu adalah bagaimana kinerja yang kita lakukan itu di dalam memberikan pelayanan selalu berorientasi kualitas, melihat bagaimana kita lebih efisien, efektif, dan
pada intinya bahwa apa yang kita lakukan itu selalu menimbulkan kebaharuan, ya, menimbulkan kebaharuan. Kita tidak boleh stagnan bahwa apa yang saya lakukan hari ini yang terbaik dan itu sudah menjadi patokan kita untuk bekerja selamanya. Itu tidak akan bisa terjadi seperti itu, karena untuk menjadi yang memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus siap dengan perubahan-perubahan, ya, termasuk perubahan-perubahan ya yang tidak menjadi saya katakan yang tidak menjadi kebiasaan kita. Itu harus kita siapkan diri, ya. Tentu persiapannya adik-adik adalah persiapan modal insani, ya. Modal insani itu nanti Anda pelajari, ada di modul isu kontemporer, ya. Di modul wawasan kebangsaan itu ada di dalam model di isu kontemporer. Anda harus mempelajari bagaimana kesiapan Anda mempersiapkan diri Anda baik secara intelektual, spiritual, ya kan. Kemudian Anda bisa mempersiapkan modal-modal bagaimana bekerja sama, sosial, dan teknologi. Itu semua kita harus melek dengan kebiasaan perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian anti korupsi, kalau kita melihat bahwa bagaimana tindakan kita ini tidak akan ada yang kita rugikan, baik merugikan negara maupun merugikan orang lain. Itu sih sebenarnya pada dasarnya kalau kita berbicara tentang nilai-nilai aneka yang ada di dalam Latsar ini. Silakan adik-adik nanti mengidentifikasi kembali, karena kalau tidak salah kita ketemu di bulan Agustus itu akan ada kemungkinan ini sudah kita lupa, ya, Jadi karena banyak asinkronus tugasnya teman-teman, saya hanya ingin memberikan tugas kepada kalian bahwa kembali membuat video yang mana saya inginkan begini. Begitu Anda begitu teman-teman mengaktualisasikan atau memerankan nilai-nilai akuntabilitas, saya berharap teman-teman itu ada yang muncul satu menjelaskan akuntabilitas di dalam bla bla, itu harus ada penjelasan seperti itu. Sebenarnya tadi di kelompok 2 itu sudah ada beberapa, tapi terpotong. Saya tidak terlalu nyambung, sehingga saya berharap silakan mendiskusikan kembali, menyusun video kembali, ya, dan kemudian kalau itu sudah menurut kalian sudah bagus, sudah layak untuk ditampilkan, karena kalau ini ditampilkan di YouTube itu kayaknya tidak bisa memberikan komunikasi efektif, ya, tidak bisa memberikan kesan atau tidak tersampaikan pesannya. Jadi silakan membuat video yang berhubungan dengan nilai-nilai aneka kembali, tetapi dikirimnya itu bukan lagi di LMS, tetapi Anda mengirim di YouTube, ya. Anda mengirim YouTube yang mana di dalamnya itu isinya muatannya menjelaskan bahwa Anda peserta Latsar Kota Palu dengan metode blended misalnya, ya. Kemudian anggotanya, pesertanya siapa-siapa semua. Nah, dari itulah baru Anda masuk menskenariokan penerapan nilainya, misalnya akuntabilitas, karena di dalam akuntabilitas itu ada berapa? Seharusnya itu Anda muncul semua. Jadi Anda satu orang bisa menjelaskan akuntabilitas secara keseluruhan, kemudian nasionalisme secara keseluruhan. Kan ada 5 orang ini kan, ada 5 orang satu kelompok. Jadi tinggal teman-teman nanti masing-masing membuat video, nanti satu orang yang menyatukan videonya, ya. Nah, tapi dengan teknik itu tadi, begitu Anda muncul, kemudian misalnya contoh, Anda membuka video, membuka laptop misalnya. Kemudian itu adalah nilai akuntabilitas misalnya. Kemudian setelah itu baru misalnya Anda dapat menjelaskan akuntabilitas dalam penerapan nilai bla bla bla. Seperti itu saya harapkan. Saya mohon sebelum diupload di YouTube,
di YouTube, teman-teman bisa mengirimkan ke saya dulu di lewat WA supaya kita sama-sama nyaman, sama-sama melihat. Nah, tampilannya tadi sekali lagi peserta latsar, kemudian materi apa, ya kan, model diklatnya apa, nanti itu siapa coachnya, siapa ininya, silahkan nanti teman-teman siapa pengajarnya, nanti teman-teman itu yang harus diupload itu ya, jadi isinya muatannya itu baru kita masuk ke nilai-nilai. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Saya pikir tidak ada ya. Bagaimana Ibu Dokter? Ada yang ingin ditambahkan? Saya Bu boleh bertanya Bu. Kalau boleh deh. Ini kan tadi Ibu bilang yang tentang aneka ini harus memuat semuanya. Iya. Jadi, kalau kayak misalkan tadi kita sudah beberapa, jadi kalau misalnya kita tambahkan satu kayak akuntabilitas, semua 5 orang harus memerankan seperti itu Bu. Nggak usah akuntabilitas semuanya orang, misalnya satu orang akuntabilitas, ya kan? Akuntabilitas itu kalau memang tidak menjelaskan secara keseluruhan saja lah, ya. Tapi tidak usah per poin-poin bahwa ini ya kan, itu lama nanti durasinya, itu berat di YouTube nanti. Jadi poin pentingnya saja Anda menjelaskan ini, baru misalnya bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berkeseimbangan, bagaimana kita itu Anda menjelaskan secara poin pentingnya. Tapi itu cukup satu orang, tapi nilai yang lain juga satu orang, seperti itu. Supaya semua peserta punya peran. Nah, diusahakan itu video itu Anda bisa nonton di YouTube itu bagaimana peserta-peserta latsar itu sangat-sangat bagus performanya pada saat dia menjelaskan nilai-nilai itu. Saya berharap juga seperti itu. Oke? Seperti itu, Ibu Suharia. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Pak Rivaldi. Untuk batas waktu pengumpulannya sampai kapan, Bu? Oke, saya kasih waktu 1 minggu deh. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Sebelum Kamis minggu depan, karena ini saya pengen yang terbaik videonya, ya. Karena ini adalah kenang-kenangan Anda, dan Anda kalau sudah di YouTube itu susah untuk dihilangkan. Jadi saya mau yang terbaik supaya orang lain lihat juga bahwa di Sulawesi Tengah ASN-nya juga kompeten-kompeten kok ya. Apalagi ASN Kota Palu, kita anggap bahwa itu ASN yang ada di dalam kota, ya kan? Penuh dengan melek dengan IT. Jadi saya berikan kesempatan Kamis depan itu paling lambat sudah ada konfirmasi ke saya. Baru hari Kamis siangnya itu sudah boleh diupload kalau sudah kita setuju. Oke? Baik, adik-adik yang kami banggakan, saya pikir waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini membuat kita sedikit mereview. Saya berharap teman-teman jangan pernah berhenti belajar, berhenti belajar tentang nilai-nilai, karena inilah nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai dasar ASN ini yang menjadi modal kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Kami pun Widya Iswara banyak belajar tentang sambil mengajarkan dan sambil belajar juga tentang nilai-nilai ini. Walaupun nilai-nilai yang kita pelajari ini sudah kita lakukan sejak dari SD, SMP, SMA itu semua kita dapatkan. Tapi terkadang penerapannya, terkadang kita tidak sadar bahwa kita sudah melanggar daripada nilai-nilai yang sudah kita pelajari. Oke, olehnya itu saya ucapkan terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Waktulah yang membuat kita bisa berpisah, dan insya Allah waktu juga yang akan mempertemukan kita. Mudah-mudahan berapa hari ke depan, Agustus ke depan, insya Allah kita bisa ketemu kembali dengan tetap agenda kedua, namun lebih ke lebih ke penerapan nilai, lebih masuk ke tugas individunya. Oke, baik, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ikram.
Ya Bu, terima kasih. Saya izin lab ya, Ikram, soalnya saya mau membimbing di ini di apa namanya di apa ini di Donggala ya. Oh iya, ya siap. Oke, siap. baik, makasih. Mohon izin adik-adik ya. Iya Ibu, baik. Ya buat teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doanya? Pak Rahmat? Siapa? Oh iya, silakan pimpin doanya. Baik. Untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita secara virtual ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.